Ya, kami hadirkan kembali pembahasannya untuk Anda malam hari ini, pemirsa. Pak Susno, kembali kita akan mengupas lah ya soal klaster-klaster ini yang saling terputus, Pak. Ini kalau tipikal yang digunakan, termasuk kasus atau strategi siasat yang canggih atau justru sebaliknya, Pak Susno? Ini gabungan antara canggih dan ceroboh. Okay. Kenapa saya katakan canggih? Maksudnya antara dalang, dia hanya mesan pada satu orang, seandainya dalangnya 4 kan. Ini yang dikenal. Ke sini, ke tim penculiknya dia nggak kenal. Ke tim eksekutor dia nggak kenal. Perasaan si pemberi perintah ini, aman, aku nggak kenal dia. Tapi lupa dia, ada kabel strum satu yang belum diputus, yaitu kabel strum pekerjaan. Ketangkap yang ujung kenakan ngomong. Saya nerimanya dari yang ngambil di landasan pacu. Kata yang di landasan pacu, saya nerimanya walaupun nggak kenal orangnya dari itu yang dulu pakai mobil ini. Kan tinggal melacak mobilnya kan. Kata yang ini, saya nggak kenal sama yang itu, tapi kenal sama F-nya. Saya kenal yang ini dan saya kenal kepada yang itu karena saya memang terima order dari situ. Jadi begitu artinya ini saya katakan tidak profesional ya. Perasaan canggih tapi ceroboh. Gabungan 2C, canggih dan ceroboh. Nah, dan untuk kasus-kasus yang demikian sebenarnya makin pendek organisasinya maka makin aman gitu. Tapi jangan dicontoh untuk melakukan. Bukan untuk tutorial ya pemirsa, ini hanya untuk sebagai kajian dan penjelasan. Makin tersembunyi dan juga secara ekonomi upahnya makin kecil. Ya makin banyak pekerja kan upahnya makin besar kan. Oke. Tapi Pak Susno menjawab tadi soal apakah mungkin masih ada aktor besar sebetulnya di balik ini semua yang membuat grand design atas kasus bisa ini? Jadi. Kenapa saya katakan bisa jadi? Tidak, makanya kemungkinan pertama saya katakan tadi aktor besarnya 1 di antara 4. Ini kan 4 ini kan. Kemungkinan kedua ada di atas 4 ini 1 orang. Karena tidak mungkin 4 orang ini punya masalah dengan 1 orang ini. Tidak mungkin misalnya kami bertiga ini punya masalah dengan situ. Sama lagi masalahnya. Kenapa? Oh parkir saya dipungut terlalu besar gitu kan. Tidak mungkin lah. Tetapi bisa saja 4 ini bersahabat, saling menasihati, saling membuat rencana. Karena salah satu sebenarnya yang punya masalah pokok. Tapi kalau 4-4-nya ini punya hal yang sama kepada si korban, saya mungkin tidak. Kalaupun punya masalah yang sama, mungkin cara mengambil penyelesaian masalahnya tidak akan sama. Yang ini mungkin ya saya culik, saya habisi. Yang ini enggak, mungkin mobilnya saja ditabrak gitu pantatnya. Yang ini mungkin entah apalah. Tapi bisa sama gitu. Ini bisa 4 ini dikomandoi oleh 1 orang, bisa ke-4-4-nya ini dikomandoi dari yang atas. 1 orang lagi. Ya. Oke, artinya masih ada potensi untuk bisa ditangkapnya atau tambahan pelaku lain dalam kasus ini ya Pak Susno? Iya bisa, tapi apapun juga dari yang mengambil paksa ini kan sumber terbuka utamanya. Ya, dia ini kan bagus juga memberikan informasi pada polisi untuk buka kasus ini. Asal dia jujur aja saya kira termasuk hal-hal yang meringankan. Walaupun kelihatannya kalau orang lihat, oh dia sadis karena dia yang pertama, tapi dari dialah informasi banyak terungkap ini. Bang Andrianus, klien Anda nih menjadi sumber terbuka kalau kata Pak Susno ya. Termasuk ketika melakukan porsinya atau perannya tadi, by orders tadi untuk menjemput itu, cuman bertemu dengan F saja ya, tidak mengenal betul-betul si klaster berikutnya ini? Betul sekali seperti itu. Maka karena tersangka EW hanya mengetahui si F, atas dasar itu juga saya dengan beberapa tim lawyer akan berkonsultasi dengan lembaga perlindungan saksi agar adik kami Eras untuk bisa mengajukan GC, Justice Collaborator. Seperti itu. Karena hanya dengan upaya seperti itu yang bisa membantu kami untuk meringankan ancaman ataupun hukuman seperti itu. Dan F ini sudah termasuk dalam 15 yang tertangkap atau seperti apa Bang Andrianus? Saya belum bisa menjawab untuk itu, karena ini kan masih proses penyelidikan. Jadi kami masih menunggu apakah besok Polda Metro Jaya akan
mengekspos, untuk mengungkap sudah sampai di mana proses penyelidikan tindak pidana ini dari beberapa klaster ini. Jadi kami berharap dalam waktu yang dekat agar Polda udah segera mengungkap untuk mengekspos, karena tentunya biar kami sebagai pengacara agar bisa mengatur langkah berikutnya bagaimana untuk membela kepentingan klien kami, karena proses penahanan di kepolisian ini kan 20 hari, nanti diperpanjang 40 hari. Seperti itu. Dan sumber order yang diterima oleh klien Anda ini dari F saja ya, Bang, ya, bukan terputus. dari pihak lain ya? Terputus di situ. Terputus di situ. Oke, Mas Nuki, ini gimana kemudian nanti polisi kira-kira akan bergerak kemana lagi, Mas, untuk mengungkap ini? Ya, tadi juga sudah disampaikan ya bahwa kejahatan ini sebagai kejahatan terstruktur. Maka cirinya dua. Yang pertama bersifat hierarkis, yang kedua memiliki peran-peran masing-masing pihak. Maka cara untuk kemudian mengejarnya juga dua aspek. Apakah kemudian follow the money, tadi disampaikan oleh Bang Adrianus. Bagaimana kemudian aliran dana itu terputus saja di F, atau F kemudian mendapatkan sesuatu dari yang lain, atau jangan-jangan juga empat pihak ini juga mendapatkan dana dari pihak lain, dan kemudian mereka delegasikan. Yang kedua adalah yang paling sederhana adalah follow the line. Follow the line karena ini dilakukan secara terputus dan komunikasi itu sangat mudah kemudian untuk dilakukan penyadapan, maka apa yang kemudian dimiliki oleh para aktor-aktor tersebut itu seharusnya saling terhubung. Meskipun mereka terputus, tapi paling tidak putus yang kemudian klaster A kemudian ke klaster B itu memiliki keterhubungan. Kemudian B kemudian ke C itu memiliki keterhubungan. Bahkan C kemudian ke D itu memiliki keterhubungan. Sehingga jangan-jangan juga keempat klaster inilah yang kemudian terangkai dan menjadikan bagaimana kemudian relasi tersebut atau kemudian tindakan tersebut memiliki satu benang merah, apakah memang unsur dari emosional, transaksional, atau sekedar dari bisnis semata. Oke, jadi dari situ kemudian nanti polisi bisa mengungkap apa yang menjadi motif ya, Mas Luki ya? Ya. Oke, Pak Susno, apalagi kemudian bukti-bukti yang biasa digunakan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kasus-kasus seperti ini, Pak? CCTV jelas lah ya, CCTV jelas, HP jelas. Kemudian tadi follow the money, kalau mungkin duit dari pemberi order pertama ditransfer kepada F atau kepada siapa. Nah, kalau kepada yang 4 orang ini cash money kan, ya tidak. Tapi kepada yang paling tidak kepada F dia mungkin transfer karena duitnya besar kan, ke sini dia mesti nyalurkan ke sana. Atau kalau yang 4 ini bukan tersangka utama gitu, masih ada otaknya lagi, mungkin dari sini transaksi yang diberikan itu. Nah, dengan demikian itu bisa terlacak semua. Apalagi dengan HP-nya yang sudah terungkap. Di HP itu saya yakin ada pembicaraan-pembicaraan dari pemberi order pertama kepada 4 orang ini. Kalau memang ada, kalau ada satu lagi kepada 4 orang ini, dari 4 orang ini kepada si F, dari F juga kepada siapa? Karena F kan kenal salah satu di antara 4 ini. Kemudian mungkin juga dia mengenal juga pada tim penjemput, karena tim penjemput ada yang merintah ini. Jemput di landasan Pacu, nanti kamu bawa ke sana, di sana sudah ada yang terima. F ini peranannya besar sekali, dia kenal yang ini, kenal si penjemput, dan kenal juga eksekutor. Dan kenal juga dia kepada yang 4 ini, karena money-nya tuh dari sini. Jadi kalau dari segi komunikasi, maka F memegang peranan komunikasi ke sini, komunikasi kepada penjemput, komunikasi kepada penerima di landasan Pacu, pasti dia yang ngatur. Dari situ juga dia kepada tim eksekutornya. Oke, Bang Adrianus, klien Anda berarti yang diminta untuk mencari rekan lain ya dalam klaster penculikan ini ya, Bang Adrianus ya? Ya betul. Oke. Jadi itu order yang diterima dari F hanya untuk melakukan penculikan itu saja. Dan setelah itu tidak ada informasi lain terkait dengan apa kasus ini, kemudian siapa yang memberikan perintah. Mereka tidak sampai situ dan tidak punya kemampuan untuk itu. Karena mereka ini hanya pekerja lepas biasa. Kalau kita berbicara sindikat mungkin. Tapi kalau adik-adik kita yang dari timur tidak seperti itu mereka. Mereka bukan profesional yang seperti itu. Bahkan mereka setelah melihat rangkaian peristiwa ini, mereka juga bisa kategori victim. Seperti itu. Bang, tapi mengenal F kan, klien Bang Adrianus? Mengenal. Ini orang yang memiliki power cukup kuatkah? Saya rasa juga tidak ya. Saya rasa juga tidak. Hanya kan kalau kita berbicara untuk kenal, ya pasti namanya percaya. Itu pada saat sudah kenal, saya bilang kamu mau nggak ada kerjaan seperti ini. Jadi kadang karena tidak ada kegiatan, tidak ada kerjaan, pada saat ada penawaran pekerjaan yang sifatnya memaksa seperti itu,
karena tekanan ekonomi ya terpaksa menerima pekerjaan seperti itu. Tapi bukan untuk melakukan tindak pidana seperti itu. Nah makanya sekarang semua ini kan pada menyesal semua sekarang. Itu bahkan secara terbuka Eras memohon maaf, sudah menyesal semua dia punya perbuatan. Bahkan yang paling terpukul sekarang adalah orang tuanya. Itu sampai mamanya sakit, bapaknya sakit. Karena pemberitaan awal itu kan sepertinya mendesain bahwa anaknya mereka ini ternyata pembunuh. Padahal bukan. Artinya setelah polisi bergerak cepat, akhirnya mengungkaplah siapa pelaku lain apapun semua. Jadi kami mengapresiasi. Tapi sampai sekarang orang tua dari tersangka Eras ini betul-betul shock dan ibunya masih sakit. Oke, baik. Gitu. Mas Luki, ini teka-teki ya, kita masih belum tahu apakah F termasuk dari 15 yang sudah ditangkap oleh kepolisian atau tidak. Tapi kalau melihat kemudian dia menjadi penghubung antar klaster, mungkinkah juga dia yang menjadi otak Mas dari ini? Atau kemudian ada di klaster mana yang mungkin menjadi otak? Ya tentu maka kita harus bisa lihat bagaimana kemudian peran F ini sebagai fasilitator saat kemudian dia berperan tidak hanya kemudian kepada pimpinan yang di atasnya atau pemberi order tersebut, sampai kemudian kepada pihak-pihak yang ada di bawahnya. Maka saat kemudian kita berbicara mengenai hal ini, sejauh mana follow the line tersebut bisa menyambung-nyambung peran masing-masing pihak. Jadi follow the line tidak hanya kemudian ditafsirkan jaringan tersebut, tapi sejauh mana komunikasi-komunikasi tersebut berada. Yang kedua adalah sejauh mana pula interaksi dari konteks apakah kemudian inner circle atau kemudian dalam konteks keluarga atau kan dalam konteks bisnis yang diketahui oleh F saat kemudian ini menjadikan diri korban itu sebagai target dari sasarannya. Yang keempat yang bisa kita lihat adalah bagaimana kemudian diri korban itu seharusnya bisa mengalami intimidasi pertama. Jadi saat kemudian diciptakanlah unsur fear of crime, seharusnya mungkin ya dari konteks tadi juga sampaikan Bang Ardian, ini hanya memberikan dalam tanda kutip gitu takut-takut tertentu atau kemudian ada unsur tertentu sehingga korban itu diculik. Yang kedua, saat kemudian dilakukan tindak kekerasan, apakah memang ini terkategorisasi sebagai tindakan kekerasan yang kebablasan seperti itu, atau jangan-jangan saya menduga ada sesuatu yang ingin ditutupi atau kemudian diketahui oleh korban dan saat kemudian ini diketahui oleh F memberikan sikap emosional gitu kepada pemberi order sampai kemudian ada perintah untuk segera menghabisi nyawa korban. Atau yang ketiga dalam konteks ini juga bisa kita lihat jika memang ini terkategorisasi sebagai pembunuhan dalam konteks bisnis, tentu akan tidak hanya berhenti sampai titik di mana korban kemudian menjadi target dari tindakan tersebut. Tapi ada pimpinan-pimpinan lain seharusnya berperan dalam konteks ini, tapi kemudian menurut saya ada emosional yang berada pada tindakan yang dilakukan kepada diri korban itu cenderung terkategori gitu ya, bahwa memang ini dilakukan secara bagaimana ambisiusnya, terus kemudian ikatan emosional ini menandakan bahwa terjadi ikatan antara diri pelaku utama dengan diri korban. Oke, baik Pak Susno, mungkin menutup singkat. Nanti polisi bagaimana kemudian akan menakar setiap tanggung jawab dari peran 15 orang yang sudah ditangkap ini Pak? Apakah kita akan melihat betul-betul dalangnya ternyata dari 15 orang yang sudah ditangkap atau justru ada plus lain di luar 15? Saya yakin, pertama kalau seadanya berhenti di 4 ini satu mungkin yang paling berat. Pencetus ide ya. Tetapi yang 3 di antara 4 ini, dia tidak begitu jauh dengan sini perannya. Nah, kembali kepada berikut yang berat berikut adalah F. Dia termasuk bagian dari pembunuhan yang direncanakan, penculikan dan pembunuhan direncanakan. Nah, yang paling ujung juga berat karena dia melakukan peristiwa pembunuhan. Walaupun posisinya di ujung, dialah ya ngabisi nyawa ini. Tetap lebih berat, tetapi dia bukan otak dari ini. Nah, yang paling ringan walaupun kelihatannya paling seru, yang apa namanya, yang ambil orang ini. Kalau dia hanya tahu dapat order ambil orang itu, kamu dapat duit sekian. Tapi asalkan dia tidak tahu ambil orang itu nanti akan dibunuh, tapi yang bunuhnya bukan kamu, itu urusan orang lain. Berarti dia tahu bahwa ini untuk pembunuhan. Tapi kalau dia nggak tahu, ya namanya orang perlu duit. Dikasih jemput orang, paling-paling nanti saya ditangkap polisi dihukum sekian hari gitu kan, tapi dapatnya sekian juta. Dia tahu bahwa itu pidana, maksa orang itu pidana, tapi bukan culik, mungkin mengambil paksa dan sebagainya. Nah, jadi yang paling berat satu di antara 4, baru F, baru yang ngabisi nyawa, baru yang ini. Dan ini nanti bisa saja dia minta DC ke
LPSK ya. Tapi tergantung LPSK menerima apa tidak. Gitu. Oke, baik, tentu kita masih tunggu bagaimana polisi bekerja dan menguak apa sebetulnya yang menjadi motif di balik Motif dari ini semua. Motif dari ini semua, ini yang menjadi misteri terbesar sebetulnya ya Pak ya. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, Pak Susno, Bang Adrianus, Mas Luki. Terima kasih atas diskusi yang luar biasa malam hari ini. Sehat selalu semuanya.